Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas bab yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mengaplikasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita sudah bahas dalil pertama dan dalil yang kedua dari Al-Quranul Karim di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut dalil yang ketiga. Hadis dari seorang tabi'in yang bernama Husain ibni Abdurrahman. Berkata pengarang kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Husainin ibni Abdurrahman qala, dari seorang tabi'in yang namanya Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, suatu hari aku pernah duduk di sisi seorang tabi'in juga yang namanya Sa'id ibnu Jubair. Kata Syekh Utsaimin, dua orang ini, Husain ibni Abdurrahman dan Sa'id ibnu Jubair, dua-duanya rajulani minat tabi'ina thiqat. Dua-duanya dari kalangan tabi'in dan dua-duanya dari kalangan para ulama yang terpercaya. Kata tabi'in Husain bin Abdurrahman, ketika aku sedang duduk bersama Sa'id bin Jubair, tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata, faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang semalam melihat ada bintang yang jatuh? Sa'id bin Jubair bertanya di majelisnya, siapa di antara kalian yang semalam melihat ada bintang yang jatuh? Beginilah para ulama salaf selalu memperhatikan fenomena alam dengan dimensi keimanan.
Karena semua fenomena alam yang terjadi tetap kita melihatnya dengan dimensi keimanan. Sebagaimana ketika terjadi gerhana kan, Rasulullah bersabda apa? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah liyukhaffifa ibadah. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan dua-duanya bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ketika terjadi gerhana maka itu untuk menakuti hamba-hambanya. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang semalam melihat ada bintang yang jatuh? Fakultu, kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata, ana, saya wahai Sa'id. Kultu, aku berkata lagi, kata Husain bin Abdurrahman, aku melihat bintang yang jatuh semalam, namun kata beliau, amma inni lam akun fis shalah. Semalam aku melihat bintang itu jatuh, tapi aku enggak dalam keadaan melakukan sholat. Melihat ulama salaf kita, mereka tidak mau dipuji untuk sesuatu yang mereka enggak lakukan. Karena ini karakternya orang munafik. Karakternya orang munafik, mereka senang dipuji padahal mereka enggak melakukan amalan tersebut. Allah abadikan itu dalam surah Ali Imran ayat 188 kalau tidak salah. Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Karakternya, sifatnya orang munafik itu, mereka senang dipuji untuk sesuatu yang mereka gak lakukan itu. Makanya Husain bin Abdurrahman dengan jelas, aku melihat bintang jatuh semalam, tapi aku gak sholat. Gak kayak orang zaman sekarang, gak sholat, malam ngaku-ngaku sholat. Cerita-cerita lagi, saya mau bangun malam semalam. Padahal cuma ke toilet doang, gak sholat. Tapi supaya apa? Dipuji, oh kamu sholat dong semalam. Tapi ulama salaf menjelaskan ini. Kata Husain, aku bangun semalam ketika bintang jatuh, tapi aku gak melakukan sholat. Lihat bagaimana mereka gak mau dipuji untuk sesuatu yang mereka lakukan saja, mereka gak mau dipuji. Apalagi untuk sesuatu yang mereka gak lakukan itu. Lebih-lebih lagi, mereka gak mau orang itu memujinya. Makanya dijelaskan, aku bangun semalam, tapi aku gak melakukan sholat. Walakinni ludigtu. Dia jelaskan alasannya, kenapa dia bangun semalam. Kata beliau, tetapi aku dalam keadaan disengat hewan berbisa. Walaupun nggak dijelaskan di sini, namun kata Syekh Utsaimin, ada kemungkinan yang menyengatnya adalah kalajengking, ada kemungkinan binatang yang lain. Qala, bertanya Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, fama sonakta, kalau begitu apa yang engkau lakukan setelah engkau disengat binatang berbisa? Qultu, aku berkata, kata Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu, aku minta untuk diruqyah. Nah ini ya, kata Husain bin Abdurrahman, setelah aku disengat binatang berbisa, aku minta agar aku diruqyah. Bertanya lagi gurunya Sa'id bin Jubair, qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan kamu minta diruqyah? Lihat ulama salaf selalu nanya, mana dalilnya atas perbuatan yang mereka lakukan.
Orang zaman sekarang kalau ditanya mana dalilnya malah marah. Ya. Pada Sa'id bin Jubair nanya nih, apa yang membuatmu, apa sih landasannya kamu kok malah minta diruqyah? Ada nggak rujukan kamu, landasanmu dalam melakukan itu? Qultu, maka kata Husain bin Abdurrahman, ada. Haditsun haddatsanahu Sya'bi. Landasan aku melakukan itu adalah sebuah hadis yang Imam Asy-Sya'bi pernah menyampaikannya kepadaku. Imam Asy-Sya'bi juga salah seorang tabi'in senior dari kalangan para ulama. Aku pernah mendengar Asy-Sya'bi pernah bicara hadis ini kepadaku. Qala wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayn annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Imam Asy-Sya'bi pernah berkata kepada kami bahwasannya dari Buraidah bin Husayn, sesungguhnya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau terkena sengatan hewan berbisa. Jadi ada landasannya ini yang dilakukan siapa? Husain bin Abdurrahman. Landasannya hadis yang pernah aku dengar dari siapa? Imam Asy-Sya'bi. Bahwasannya Rasulullah bersabda, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan juga terkena sengatan berbisa, hewan berbisa. Apakah yang dimaksud hadis ini? Ruqyah itu hanya untuk penyakit ain dan juga terkena sengatan berbisa saja? Tidak. Kata para ulama, maksud dari hadis ini tidak ada ruqyah yang sangat bermanfaat kecuali bila itu digunakan untuk meruqyah, mengobati orang yang terkena penyakit ain dan juga orang yang terkena sengatan berbisa. Jadi obatnya kalau kena ain apa? Ruqyah. Termasuk juga terkena sengatan hewan berbisa. Pernah disampaikan Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menulis ini ketika menafsirkan surah Al-Fatihah. Di muqaddimah beliau tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ibnu Katsir kan membawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat yang meruqyah kepala suku yang terkena sengatan hewan berbisa. Maka sahabat itu hanya membacakan apa? Al-Fatihah saja, dan dengan izin Allah sembuh kepala suku tersebut dari demam karena sebab sengatan hewan berbisa. Maka di sini diluruskan oleh Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik seseorang yang dia melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu dari hadis yang dia dengar. Hanya saja apa yang dilakukan Husain ini agak keliru. Karena dia minta diruqyah. Dia tidak mengetahui ada hadis yang lain. Nah, ini pentingnya kita memahami kesimpulan hukum bukan dari satu dalil saja, tapi mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Landasan Husain bin Abdurrahman sudah benar, hadisnya sahih. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan penyakit terkena sengatan hewan berbisa. Tapi ternyata ada hadis lain yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud hadis ini adalah bolehnya ruqyah.
Ya kan? Lafaz hadisnya apa? Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan sengatan hewan berbisa. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya yang namanya ruqyah. Bahkan dalil-dalil yang lain banyak menyebutkan Rasulullah pun meruqyah. Jibril, malaikat pun meruqyah Rasulullah. Aisyah juga meruqyah Rasulullah. Maka yang dijadikan dalil oleh Husain ini dalil disyariatkannya ruqyah, tapi bukan disyariatkannya minta ruqyah. Makanya diluruskan oleh siapa? Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id, sungguh sudah baik seseorang yang dia beramal berdasarkan hadis yang dia dengar. Walakin, tetapi haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbicara kepada kami sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, uridot alayyal umamu, ditampakkan kepadaku kondisi umat-umat sebelum kalian pada hari kiamat nanti. Telah ditampakkan kepadaku kondisi umat-umat sebelum kalian pada hari kiamat nanti. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya ditampakkan kondisi umat di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, ditampakkan di sini pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, atau pada saat beliau melakukan Mi'raj, ditampakkan. Pendapat yang kedua, ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Maksudnya ditampakkan di sini Rasulullah diberikan wahyu melalui mimpi. Jadi ditampakkannya bukan pada saat Mi'raj, tapi pada saat apa? Beliau bermimpi dalam tidurnya. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Ini yang dikuatkan Syekh Utsaimin. Ditampakkan di sini bukan pada saat Mi'raj, tapi pada saat mimpi saja. Apa yang ditampakkan? Kata Rasulullah, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rawattu. Aku melihat ada seorang nabi bersama sekelompok kecil dari kalangan umatnya, yaitu ar-rahtu. Ar-rahtu itu jumlah bilangan dari 3 sampai 9 saja. Berarti Rasulullah lihat ada nabi bersama umatnya, tapi cuma kisaran 3 sampai 9 saja. Kemudian kata Rasulullah, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Aku lihat juga ada seorang nabi yang datang pada hari kiamat, bawa umatnya cuma 1 dan 2 orang. Ini masing-masing nabi. Ada nabi yang bawa 1 orang saja dari kalangan umatnya, ada nabi yang bawa 2 orang saja dari kalangan umatnya. Makanya penjelasan para ulama ketika menjelaskan makna hadis ini, di antara faedahnya bahwasannya ukuran kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah pengikut yang banyak. Karena lihat di sini ada nabi yang datang nanti hari kiamat, pengikutnya cuma 1, pengikutnya cuma 2. Bahkan kata Rasulullah, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang datang pada hari kiamat, gak ada pengikutnya satupun. Lihat bagaimana, padahal nabi itu, apa kurangnya nabi dikasih mukjizat, ya, dakwahnya langsung Allah yang sampaikan wahyunya kepada nabi tersebut.
Tapi Nabi saja ada yang sampai mereka berdakwah puluhan tahun, pengikutnya cuma 1, 2, bahkan gak ada pengikutnya sama sekali. Maka ini yang dijadikan faidah oleh para ulama, ukuran kebenaran bukan dengan melihat jumlah pengikut yang banyak. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah lihat bagaimana cara memahami Al-Quran dan sunnahnya sesuai pemahaman para sahabat atau tidak. Kemudian kata Rasulullah, idzu fi ali sawadun azim. Pada saat itu diperlihatkan kepadaku kelompok manusia yang besar. Fazanantu annahum ummati. Aku mengira kelompok manusia yang banyak dan besar itu adalah umatku. Faqilali, ternyata ada malaikat yang berkata kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian fanazartu, aku lihat lagi. Faida sawadun amin, ada kelompok jumlah manusia yang banyak. Faqilali hadhihi ummatuk, itu baru umatmu wahai Muhammad. Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Summa nahado. Kemudian Rasulullah bangkit dari duduknya, fadakhala manzilahu. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Fakhadan nas fi ulaik. Setelah Rasulullah bangkit masuk ke dalam rumah, sahabat masih berbincang-bincang. Mereka berdiskusi. Apa yang mereka diskusikan? Siapa yang dimaksud 70.000 di antara umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Mereka diskusi nih ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Faqala ba'dhum, ada di antara sahabat yang berpendapat, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berpendapat mungkin 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu merekalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya siapa? Sebagian sahabat saat itu. Yang dimaksud kata Syekh Utsaimin, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Ini pun dirinci lagi oleh sahabat. Mungkin maksudnya sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Ada lagi yang mengatakan mungkin yang dimaksud sahabat yang ikut Rasulullah pada saat penaklukan kota Mekah, pada saat Fathu Mekah. Maka mereka saling berdiskusi, hanya mengira-ngira saja yang dimaksud 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab itu adalah sahabat-sahabat beliau. Namun kata Syekh Utsaimin, apa yang disampaikan para sahabat itu tidak benar. Maknanya mereka keliru. Karena sahabat-sahabat yang menemani Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya, itu jumlahnya tidak sampai 70.000. Atau sebaliknya tadi, kalau mereka mengira yang ikut sampai penaklukan kota Mekah jumlahnya lebih banyak, lebih dari 70.000. Maka akhirnya di antara mereka ada yang berkata, wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin yang dimaksud 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang lahir langsung dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah.
Sebagian sahabat berpendapatnya seperti ini. Yang dimaksud 70.000 itu masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka yang ketika lahir langsung Islam. Karena orang tuanya sudah Muslim. Maka mereka nggak sempat untuk berbuat syirik kepada Allah. Maka setelah mereka berdiskusi, mengira-ngira siapa yang dimaksud 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab, fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun keluar dari rumah beliau. Fa'akhbaru, Rasulullah mengabarkan kepada mereka siapa itu yang dimaksud 70.000 di kalangan umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah menjelaskan ada 4 sifatnya. Humul ladzina la yastaqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, ini Sa'id bin Jubair ingin ngasih tahu kepada siapa tadi? Husain bin Abdul Rahman. Ternyata ada hadis yang menyebutkan orang yang minta ruqyah, berarti di sini dilarang atau tidak? Hah? Dilarang tidak minta ruqyah? Wah, antum salah memahaminya. Enggak dilarang, tapi kehilangan keutamaan apa? Enggak bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi hadis ini enggak melarang, hanya saja enggak bisa dapat kesempatan apa? Masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini sifat yang pertama. Humul ladzina la yastaqun. Mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Dalam riwayat yang lain, humul ladzina yarqun. Mereka orang-orang yang meruqyah. Tapi riwayat ini riwayat yang salah, kata Syekh Utsaimin. Karena meruqyah itu justru disyariatkan. Malaikat Jibril meruqyah. Rasulullah pun meruqyah sahabatnya. Ibunda Aisyah juga meruqyah Rasul. Maka riwayat yang mengatakan yang dimaksud mereka orang yang meruqyah, ini riwayat yang keliru. Yang benar adalah humul ladzina la yastaqun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bagaimana kalau ada orang nawarin ruqyah? Boleh nggak kita nerima tawarannya? Kita masuk dalam hadis ini atau tidak? Ada orang bilang, mau nggak kamu saya ruqyah? Terus orang itu jawab, iya saya mau. Masuk nggak dalam hadis ini dia minta diruqyah? Masuk tidak? Tidak. Yang dimaksud di sini dia betul-betul memintanya. Adapun menerima tawaran, maka itu tidak masuk dalam hadis ini. Karena Rasulullah pun pernah menerima tawaran ruqyah dari istri beliau, Aisyah. Aisyah menawari Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau aku ruqyah? Pada saat Rasulullah terkena sihir itu. Maka Rasulullah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah, tetap beliau menerima tawaran istrinya tersebut. Maka enggak masuk dalam kategori hadis ini. Kemudian kenapa di antara cirinya orang yang tidak minta diruqyah dia bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Kata Syekh Utsaimin, orang yang enggak pernah minta ruqyah itu menunjukkan 3 perkara penting yang ada dalam dirinya. Dan ini keutamaannya. Yang pertama, liquwwati i'tinadihim 'ala Allah. Orang yang enggak pernah minta ruqyah menunjukkan begitu kuatnya rasa bersandarnya kepada Allah. Karena sebetulnya orang itu kan cukup dia meruqyah dirinya sendiri.
Gak perlu dia minta diruqyah oleh orang lain. Makanya orang yang gak pernah minta diruqyah itu menunjukkan apa? Begitu kuatnya bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, li'izzati nufusihim an tadalluli li ghairillah. Orang yang gak pernah minta ruqyah menunjukkan memiliki kemuliaan jiwa sehingga dia gak mau merendahkan dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Orang yang jiwanya mulia, dia gak mau minta-minta sama orang. Di antaranya juga minta untuk diruqyah. Ya, walaupun hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi itu menghilangkan keutamaan apa? Kemuliaan jiwanya. Karena orang yang jiwanya mulia, dia nggak akan meminta-minta, merendahkan dirinya kepada selain Allah. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, walima fi dzalika min at-ta'alluqi bi ghairillah. Orang yang minta diruqyah itu sama dengan orang yang bergantung kepada selain Allah. Orang yang memiliki rasa ketergantungan kepada selain Allah. Inilah keutamaan orang yang gak minta untuk diruqyah. Walaupun tadi hukum asalnya boleh saja, tapi dia kehilangan keutamaan. Apa itu keutamaannya? Dia gak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini sifat yang pertama, golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sifat yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak minta berobat dengan kai. Berobat dengan kai itu berobat dengan menggunakan besi panas untuk menyembuhkan luka. Itu namanya kai. Sebelum kita bahas tentang orang yang minta berobat dengan kai, kita bahas dulu apa hukumnya berobat dengan menggunakan kai. Karena ternyata hadis-hadis yang menyebutkan tentang berobat dengan kai ini banyak sekali. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengumpulkan hadis-hadis itu, kemudian beliau merajihkan, menguatkan tentang apa ini hukumnya melakukan pengobatan dengan menggunakan kai. Ada 4 hadis yang beliau sebutkan tentang hukum berobat dengan menggunakan kai ini. Yang pertama, hadis yang melarang melakukan pengobatan dengan menggunakan kai. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathati." Terapi pengobatan itu ada pada 3 perkara. Yang Rasulullah sebutkan, cara pengobatan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, fi syartati mihjamin, dengan cara berbekam. Yang kedua, au syarbati asalin, dengan cara minum madu. Yang ketiga, au kayyatin, dengan cara pengobatan kai, menempelkan besi pada daerah yang terluka. Tapi Rasulullah berkata di akhir hadis ini, wa ana anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku berobat dengan menggunakan kai. Ini hadis yang pertama, menunjukkan apa? Larangan melakukan pengobatan dengan kai. Hadis yang kedua,
Hadis yang menunjukkan makruh hukumnya melakukan pengobatan dengan kai. Hadisnya riwayat Bukhari juga dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "In kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw lad'atin binarin wa ma uhibbu an aktawiya." Kata Rasulullah, apabila ada pengobatan yang paling baik yang kalian lakukan, itu adalah dengan cara berbekam, minum madu, dan menggunakan kai. Tapi kata Rasulullah, tapi aku nggak suka melakukan pengobatan dengan menggunakan kai. Rasulullah mengatakan apa? Wa ma uhibbu an aktawiya. Aku nggak suka kalau berobatnya dengan menggunakan kai. Ini hadis yang kedua. Dalil apa ini hadis yang kedua? Apa maknanya hadis yang kedua ini? Makruh hukumnya melakukan pengobatan dengan kai. Hadis yang ketiga. Hadis yang menunjukkan bolehnya pengobatan dengan menggunakan kai. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Jabir bin Abdullah, "Rumiya Sa'ad bin Mu'az fi aqhalihi fahasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi bimishqa thumma wa ramiyat fahasamahu tsaniyah." Kata Jabir, suatu hari sahabat Sa'ad bin Mu'az terkena bidikan panah di bagian urat tangannya. Kemudian Rasulullah membedahnya dengan menggunakan tombak yang dipanasi dengan api. Nah, ternyata Rasulullah melakukan apa? Kai. Makanya ini dijadikan dalil bolehnya melakukan pengobatan dengan kai. Hadis yang keempat juga begitu bunyinya. Kata Jabir bin Abdullah, ba'atha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu irqan thumma kawahu alaihi. Hadis riwayat Muslim juga. Kata Jabir, Rasulullah pernah mengutus seorang tabib, dokter, kepada sahabat Ubay bin Ka'ab yang saat itu sedang terluka, dan Rasulullah memerintahkan tabib itu untuk mengobati Ubay bin Ka'ab dengan menggunakan kai. Melihat kan? Ada 4 hadis, kesimpulan hukumnya beda-beda. Ada yang maknanya melarang, ada yang maknanya memakruhkan, ada yang maknanya membolehkan. Kita lihat kesimpulannya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kata beliau, hadis yang pertama, Rasulullah SAW melarang menggunakan kai. Larangan di sini tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh saja. Adapun hadis Rasulullah SAW yang beliau tidak menyukai pengobatan dengan kai, itu maknanya juga menggunakan kai itu perkara yang dibenci, yang hukumnya makruh. Adapun hadis yang membolehkan menggunakan kai, kata Ibnu Qayyim, itu dalam keadaan darurat saja. Maka yang lebih baik ditinggalkan kalau masih ada pengobatan yang lain. Lihat bagaimana para ulama mengambil kesimpulan hukum yang begitu objektif. Jadi semua dalilnya tuh
Ya, maknanya benar, nggak saling bertentangan. Maka bagaimana mempertemukan dalil-dalil tadi? Hadis yang melarang itu di bawahnya larangannya kepada apa? Makruh. Sementara hadis yang membolehkan itu bolehnya dalam keadaan darurat saja. Adapun dalam keadaan ada pengobatan dengan cara lain, maka itu yang lebih baik untuk dipilih. Berarti kesimpulannya apa? Hukum pengobatan dengan kai, hukumnya makruh. Adapun meminta berobat dengan kai, berarti hukumnya apa? Tadi kan hukum berobat dengan kai makruh. Sekarang minta berobat dengan kai, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Haram. Ya sama dong, hukumnya makruh. Karena dia minta pengobatan yang hukumnya makruh. Kok antum bisa jadi haram kesimpulan? Ya, kan hukumnya makruh pengobatannya. Ketika dia minta berobat dengan yang makruh, maka hukumnya yang makruh juga. Ya. Nah ini yang kedua, sifatnya mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab tidak minta berobat dengan kai. Yang ketiga, wala yatatayyaru, mereka tidak bersikap tatayyur. Sering ini ya disampaikan. Tatayyur itu artinya menganggap sesuatu sebagai sebab kesialan. Dulu orang jahiliyah kalau mereka keluar rumah, kemudian ada burung terbang di sebelah kiri kepala mereka, mereka menganggap ini akan sial. Gak jadi tuh mereka keluar rumah, balik lagi. Sama orang jahiliyah dulu kalau keluar rumah, ketemu orang cacat, maka mereka menganggap, wah ini hari sial saya. Mereka gak berani keluar, mereka masuk lagi ke dalam rumah. Kalau sekarang lebih banyak lagi tatoyurnya. Ketiban cicak sial, nabrak kucing sial, ya, dapat angka nomor 13 sial, ya. Kemudian juga kalau beli tanah ternyata tanahnya agak tidak rata, dianggap sial. Akhirnya nggak jadi dia beli tanah. Ya, ini orang yang sikapnya tatoyur, menganggap sesuatu sebagai biang kesialan. Makanya dulu orang jahiliyah juga menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Makanya akhirnya dibantah kan sama Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, dengan bangganya Aisyah. Ya, dan Rasulullah mulai satu rumah denganku di bulan Syawal. Ya, lihat bagaimana Islam menghapus itu yang namanya tatoyur kesialan. Di zaman sekarang disebutnya pamali. Ya, kalau kamu begitu pamali. Ya, sama itu tatoyur, itu pamali. Tinggalkan keyakinan yang seperti itu. Kalau orang masih punya keyakinan kayak gitu, dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sudah azan ya? Kita beri untuk azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kita lanjut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kita sampai pada sifat yang ketiga titik, wala yatatayyaru, mereka tidak bersikap tatayyur. Berarti tatayyur di sini hukumnya apa? Haram dan bagian dari kesyirikan, karena ada hadis lain yang menjelaskan itu. Innar ruqa wat tamaima wat tiyarata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang tidak sesuai syariat. Kan ada sekarang ruqyah yang nggak sesuai syariat, ngaku-ngaku berantem sama jinnya dimasukin botol,
dia punya jin lagi yang diadu sama jin tersebut. Ini semuanya ruqyah yang tidak syariah. Wat-tamaim, jimat-jimat. Wat-tiyarah, nah tiyarah tadi menganggap sesuatu sebagai biang kesialan, itu semuanya kata Rasulullah syirkun, bagian dari kesyirikan. Maka haram untuk tatayyur ini. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat adalah mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Rabb-Nya saja. Di antara bukti tawakalnya seseorang ketika mereka tidak melakukan 3 perkara tadi. Mereka nggak minta diruqyah, mereka nggak minta berobat dengan kain, dan mereka tidak bersikap tatayyur. Maka puncaknya itulah orang yang betul-betul tawakal hanya kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah yang masuk surga tanpa hisab ini hanya 70.000 ini saja? Ternyata tidak, ada hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah berkata, "Fastazattu Rabbi." Aku minta tambahan kepada Rabbku. Tambahan apa? Jatah. Agar umatku yang masuk surga tanpa hisab dan adab tidak hanya 70.000, tapi lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, "Fazadani." Rasulullah, Allah memberikan tambahan untukku. Fi kulli alfin, dari setiap 1.000 dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, ma'a sab'ina alfan, dari tiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Berarti berapa jumlahnya? 70.000 dikali 70.000 berapa? 4,9 M apa 490 juta? Hah? Yang mana yang benar nih? Ada yang bilang 4,9 M, ada yang bilang 490 juta. Hah? Berapa 70.000 kali 70.000? Hah? 4.900.000 malah. 4,9. Nggak ada lulusan ITB di sini. Biasanya lulusan ITB cepet-cepet gitu. Jadi 4,9 M tuh peluangnya banyak Bapak Ibu. Peluangnya banyak kan? Masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Karena orang kalau sudah dihisab itu berat. Ya. Maka sangat-sangat beruntung sekali orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Makanya sahabat tadi itu berdiskusi, siapa kiranya yang mereka masuk surga tanpa hisab dan azab karena mereka pengen gitu. Jadi mereka mendiskusikan tadi itu karena mereka ingin sekali bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Makanya lanjutan hadis ini kata Abdullah bin Abbas, faqama Ukasah ibn Mihsan. Setelah Rasulullah menyampaikan 4 tadi sifatnya orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, berdirilah sahabat yang namanya Ukasah bin Mihsan. Ukasah bin Mihsan ini sahabat yang mati syahid.
Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, perang melawan orang-orang yang murtad. Ukasah dibunuh oleh seseorang yang namanya Tulaisah As-Sa'di, yang ujung-ujungnya juga dia masuk Islam. Makanya antum pernah dapatin hadis dalam hadis Riyadhus Shalihin, yadhaqullahu ala rajulaini. Allah tertawa terhadap dua orang yang dia membunuh dan dibunuh, yang dua-duanya masuk ke dalam surga. Untuk dapetin ini nggak di Riyadhus Shalihin? Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya apa? Masuk surga. Salah satunya yang dimaksud ini, orang yang dibunuh itu kasab muslim, maka dia masuk surga. Orang yang membunuh Tulaisah ini, dia yang bunuh Ukasah, tapi akhirnya dia masuk Islam. Dia pun mati syahid di zaman Umar bin Khattab pada saat perang Al-Qadisiyah, perang melawan orang-orang Persia itu. Yang Persia diruntuhkan oleh Umar bin Khattab. Makanya orang Syiah kan benci sekali sama Umar. Ya, karena Umar yang meruntuhkan itu kerajaan Persia. Ya, di zaman beliau kan, ya, hancur lebur itu. Ya, negara superpower Persia itu. Nah, Tulaisah ini termasuk yang syahid di perang yang namanya Al-Qadisiyah itu. Nah, itu yang dimaksud hadis itu di antara. Allah tersenyum kepada dua orang tadi, yang dia dibunuh dan dia terbunuh, dan dia membunuh, tapi dia juga masuk ke dalam surga. Nah, Ukasah bin Mihsan ini berdiri setelah Rasulullah sampaikan sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Ukasah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Kata Ukasah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab tersebut." Faqala, Rasulullah langsung berkata, "Anta minhum." Engkau wahai Ukasah bagian dari mereka. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah tahu? Ukasah salah satunya. Dari mana Rasulullah tahu? Kan Jibril nggak datang saat itu. Rasulullah langsung bilang kan, "Anta minhum." Engkau salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, ada dua kemungkinan Rasulullah tahu itu. Yang pertama, wahyu Allah yang sifatnya ilham. Jadi wahyu Allah yang sifatnya ilham. Maksudnya apa? Langsung Allah datangkan wahyu itu ke dalam pikiran Rasulullah dan ditampakkan di hadapannya, dan tanpa melalui malaikat Jibril. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Syekh Utsaimin, wahyu di sini namanya wahyu iqrari. Apa itu wahyu iqrari? Wahyu yang kalau Allah nggak tegur Rasulullah, berarti benar apa yang diucapkan Rasulullah. Sama kan kita kenal yang namanya hadis takririyah. Apa hadis takririyah? Hadis perbuatan atau ucapan sahabat yang Rasulullah mengetahui itu dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Itu kan disebutnya hadis takrir atau sunnah takririyah. Nah, sama ada yang namanya wahyu iqrari, kata saya. Kalau Rasulullah menyebutkan
engkau salah satunya dan Allah nggak tegur itu, berarti apa yang diucapkan Rasulullah itu benar. Karena kalau salah pasti Allah tegur. Sebagaimana yang pernah kita bahas ketika Abu Thalib meninggal dunia, nanti juga ada pembahasannya di kitab Tauhid. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, kan Rasul sedih sekali. Karena jasa pamannya ini begitu besar. Besaran mana? Jasa antum apa jasanya Abu Thalib? Hah? Jasanya Abu Thalib. Beliau yang melindungi dakwahnya Rasulullah. Beliau yang pasang badan kalau Rasulullah ingin diganggu. Makanya jasanya begitu besar. Makanya sedih sekali. Padahal Rasulullah sudah berusaha kan, sampai sekaratnya Abu Thalib Rasulullah jenguk dan Rasulullah ajak untuk masuk Islam. Tapi itulah hidayah taufik, hak prerogatifnya Allah. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Setelah Abu Thalib mati, nggak lama setelah itu Rasulullah berucap. Apa yang Rasulullah ucapkan? Sa'astaghfiru laka ma lam unha anhu. Aku akan mohon ampun untukmu kepada Allah, wahai pamanku, selama aku belum dilarang. Rasulullah baru mengucapkan itu, turun firman Allah Ta'ala. Surah At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi walal mu'minin an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan syirik atau kafir. Makanya kita nggak boleh, kalau orang itu sudah mati kafir, nggak boleh kita mohonkan ampun untuknya. Nah ini lihat, Rasulullah kalau salah pasti ditegur. Makanya disebutnya wahyu iqrar. Kalau Allah nggak tegur, berarti itu benar apa yang diucapkan Rasulullah, engkau adalah bagian dari mereka. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah mendoakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasah ini salah satu mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab 70.000 itu. Setelah Ukasah, ternyata faqama rajulun akhar. Ada laki-laki lain yang berdiri juga. Tapi ini adabnya orang yang meriwayatkan hadis ini luar biasa. Siapa yang meriwayatkannya? Siapa yang meriwayatkan hadis ini tadi? Hah? Siapa yang meriwayatkan tadi? Abdullah bin Abbas. Ini adabnya perawi hadis. Ketika ada perkara yang positif yang menimpa di kalangan sahabat, maka disebutkan nama sahabat itu. Tapi ketika ada orang di zaman Rasulullah yang dia itu tertimpanya perkara yang negatif, yang kurang mengenakan, maka nggak disebutkan siapa nama orang itu. Makanya disebutkannya di sini summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri seorang laki-laki yang lain, nggak disebutin namanya. Makanya ulama juga nggak repot-repot, ngapain cari namanya, sudah. Ya, kalau memang nggak disebutkan itu memang untuk menyembunyikan identitas. Karena memang perkara negatif yang dia dapatkan. Orang itu ketika berdiri sama, pengen kayak Ukasah. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhu. Wahai Rasulullah, doakan saya juga dong. Doalah kepada Allah agar saya termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Faqala sabaqaka biha Ukasah.
engkau telah didahului oleh Ukasa. Nah, ini bijaksananya Rasulullah. Rasulullah menggunakan kalimat yang diplomatis, yang gak menyakiti orang itu. Coba kalau Rasulullah langsung bilang, oh kalau kamu mah gak termasuk, kan nyakitin banget. Giliran Ukasa termasuk, giliran dia gak termasuk. Makanya Rasulullah menggunakan bahasa yang bijak. Sabaqaka biha Ukasa. Kamu sudah keduluan sama Ukasa. Ukasa sudah terlebih dahulu dari kamu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ukasa didoain, orang ini gak didoain? Ayo, kenapa? Hah? Kenapa? Kok Ukasa dapat doa Rasulullah, kok orang ini enggak? Kenapa? Nah, kenapa ya? Padahal kan sisanya masih banyak kan? 70.000, Ukasa 1, berarti sisa berapa? 6.999.000, masih banyak sisanya. Iya kan? Kan tadi 69.000 ya. 69.999 sisanya. Karena yang baru dapat doa Rasulullah Ukasa aja 1. Tapi kenapa kok orang ini nggak dapat doanya Rasulullah? Kenapa? Syekh Utsaimin menjelaskan di sini. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, kemungkinan orang ini yang minta didoakan Rasulullah adalah orang yang tidak layak untuk didoakan karena dia orang munafik. Makanya nggak disebutkan kan namanya. Ya, kemungkinan yang pertama ini orang yang nggak layak karena dia ada penyakit kemunafikan di dalam hati. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata Syekh Utsaimin, orang ini benar mukmin, tapi kenapa Rasulullah nggak doakan? Rasulullah mencegah supaya nggak ada lagi orang yang minta doa sama beliau. Karena kalau yang ini juga dikabulkan, yang hadir di majelis itu banyak. Ntar semuanya minta doa sama Rasulullah. Belum lagi yang gak hadir juga. Nanti kan cerita yang hadir. Oh, kita dapat doanya Rasulullah. Masuk 70.000, masuk surga tanpa hisab. Makin banyak yang minta doa kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah tutup celah itu dengan mengatakan tadi, sabaqaka biha Ukasa. Karena itu akan ya menyulitkan, semakin banyak yang minta doa kepada Rasulullah yang mereka jumlahnya banyak juga. Nah, ini 2 kemungkinan ini kata Syekh Utsaimin kenapa Rasulullah tidak mendoakan orang yang kedua. Cukup hanya Ukasa saja, walaupun tadi sisanya masih banyak itu. Ya, 70.000 diambil 1 berapa? 69.999. Tapi kenapa Rasulullah nggak doakan? Tadi kemungkinan. Yang pertama, yang minta didoakan ini orang yang nggak layak karena dia punya penyakit kemunafikan. Atau yang kedua, Rasulullah tutup celah itu supaya nggak banyak yang minta doa kepada beliau. Ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Hadis ini riwayat Bukhari dalam Kitabul Riqaq dan riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Selesai kita dari bab yang ketiga. Bab siapa yang mengaplikasikan tauhid maka dia bisa masuk surga tanpa hisab dan azab.
Kita lanjut bab yang keempat di pertemuan setelahnya, babul khaufu minasyirki, bab rasa takut jatuh pada kesyirikan. Tapi untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ini dari kertas. Afwan, mohon izin bertanya. Jika ada seseorang yang berhutang dan dia tidak berniat membayarnya, apakah uang tersebut menjadi haram baginya? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Apabila ada orang yang dia minjem uang kepada saudara muslimnya, kemudian dia punya niat nggak mau bayar, apakah uang itu jadinya haram? Ya, maka uang itu halal selama orang yang meminjamkan itu memang dia ikhlas untuk meminjamkan. Hanya saja ada ancaman dari Rasulullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, kata Rasulullah, man akhadha amwalan nas, siapa yang dia minjem uang kepada saudara muslimnya, la yuridu ada'aha, dan dia gak ingin mengembalikan atau membayarnya, maka nanti kata Rasulullah, laqiyallahu bihi sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah dengan statusnya sebagai pencuri. Ini bahayanya orang kalau minjem uang niatnya gak mau bayar, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan statusnya sebagai pencuri. Adapun uang itu tetap halal dia gunakan di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan diambil pahala-pahala amal solehnya karena dia statusnya sebagai pencuri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi sudah besar dari yang saya tanyakan tadi tentang masalah pengobatan, khususnya di pengobatan rupiah. Tadi disebutkan bahwa pengobatan rupiah itu khusus karena penyakit AIDS. Pertanyaan saya, kenapa dulu bagi Rasulullah SAW terkena sihir oleh pemuda Yahudi yang bernama Nabi bin Mas'ud? Padahal Rasulullah SAW itu kan orang yang maksud yang terhindar dari segala barang ciptaan Allah Subhanahu. Itu kan ada pertanyaan saya mau dijelaskan. Untuk pertanyaan kedua yang ini tentang ini masalah dulu. Itu dalam pengertian yaitu meninggalkan ciptaan pada dunia berfokus pada kehidupan akhirat. Pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat zuhud dan zuhud dibagi jadi berapa? Karena Rasulullah bersabda, bersujud kepada dunia, misalnya akan dicintai oleh Allah, dan bersujud kepada para manusia, saya akan dicintai oleh sesama. Ya, jazakallah ya, pertanyaan bermanfaat. Yang pertama, kenapa kok Rasulullah bisa kena sihir? Para ulama menjelaskan hikmahnya. Yang pertama, Rasulullah ternyata bisa kena sihir, itu diantaranya hikmahnya Allah ingin menunjukkan Rasulullah itu manusia biasa, yang beliau pun bisa terkena mudarat. Walaupun beliau utusan Allah, tapi ingat ada sisi kemanusiaan dalam diri Rasulullah yang beliau nggak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin dari Allah. Maka itu hikmahnya kenapa Rasulullah pun Allah jadikan masih terkena yang namanya sihir, untuk mengajarkan kepada umatnya. Ini Rasulullah juga selain utusan Allah, beliau manusia biasa yang bisa terkena yang namanya mudarat dari manusia yang lain. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua,
Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada umatnya Rasulullah tentang syariat ruqyah ini. Karena di dalam kisah Rasulullah terkena sihir, Allah ingin mengutus malaikat Jibril untuk meruqyah Rasulullah. Dari situlah kita tahu ada syariat yang namanya ruqyah, pengobatan dengan cara apa? Membaca doa-doa yang disyariatkan, membaca ayat-ayat Al-Quran yang disyariatkan, membaca zikir-zikir yang disyariatkan, dan itu diantara hikmah Rasulullah terkena yang namanya sihir. Di situ kita tahu bahwa ada yang namanya ruqyah untuk pengobatan bagi mereka yang terkena sihir. Tapi tetap jangan salah paham. Ruqyah itu bukan hanya untuk sihir saja. Karena pemahaman kaum muslimin, ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan. Ini salah. Ruqyah itu bisa juga jadi pengobatan fisik. Sakit demam, sakit pusing, bacakan ruqyah, surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu pengobatan. Ya, ruqyah itu pengobatan jasmani dan juga rohani. Ya, itu diantara hikmahnya kenapa Rasulullah terkena sihir. Diantaranya juga agar kita tahu ya bahwa sihir itu memang bisa menyakiti badan seseorang. Termasuk juga sihir itu bisa membuat hayalan-hayalan pada pikiran seseorang. Makanya Rasulullah itu kan terkena sihirnya sihir hayalan. Beliau seolah-olah mendatangi istri-istri beliau, padahal beliau nggak mendatanginya. Itu kan yang dikenakan sihir kepada Rasul. Makanya disebutnya sihir berupa apa? Hayalan-hayalan. Ya. Yang kedua berkaitan dengan zuhud. Zuhud ini panjang pembahasannya. Tapi Anda sebutkan satu saja definisi zuhud yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Zuhud itu tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya nanti. Nah, tandanya orang yang zuhud, dia akan meninggalkan 4 perkara ini. Yang pertama, perkara yang gak bermanfaat untuk akhirat kita apa? Perkara-perkara yang haram. Orang yang zuhud sudah pasti gak akan melakukan perkara yang haram. Yang kedua, orang yang zuhud akan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bukan saja yang haram, yang makruh ditinggalin. Apa yang makruh contohnya? Tidur sebelum sholat isya, atau berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah sholat isya. Itu kan makruh hukumnya. Apalagi yang makruh, duduk-duduk di tepi jalan, nongkrong-nongkrong, termasuk duduk depan teras rumah yang orang itu jalan di situ. Itu yang dimaksud hadis iyyakum wal julus ala tuqa. Jauhilah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Yang dimaksud bukan tepi jalan saja. Ada riwayat Muslim yang lain di mana Rasulullah mengatakan duduk di depan pekarangan-pekarangan rumah kalian. Kalau itu akhirnya apa? Melihat orang lalu-lalang jalan di depan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Syubhat apa? Belum jelas status halal haramnya.
Orang yang punya sifat zuhud, jangankan yang haram, yang syubhat pasti dia tinggalin. Apa contohnya? Gampangnya gini, antum memahami syubhat. Antum menghadapi suatu masalah yang belum jelas status halal atau haramnya. Nah, kasih contoh. Antum ke toko baju batik. Ternyata di situ tertulis, ini batik, bahan katunnya 60%, bahan sutranya 40%. Halal atau haram tuh? Hah? Sutranya 40%, katunnya 60%. Boleh nggak dipakai sama laki-laki? Nah, syubhat kan? Antum nggak tahu statusnya, belum jelas. Karena yang diharamkan itu kan yang memang jelas-jelas apa? Sutra. Tapi ini sutranya cuma 40%. Atau sutranya 30%. Tetap aja itu syubhat. Karena masih ada bahan sutranya. Itu yang maksudnya syubhat. Antum belum tahu status hukum tentang sesuatu yang lebih baik, berarti ditinggalkan. Orang zuhud tinggalin itu. Antum lagi sakit, dibawain obat. Obatnya ekstrak cacing. Antum nggak tahu ini cacing halal atau haram. Syubhat. Nggak tahu statusnya. Orang zuhud ninggalin yang syubhat kayak gitu. Itu tandanya, ya. Yang keempat, orang yang zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, perkara mubah tapi berlebihan. Hukum asalnya boleh, tapi dia berlebihan. Ya. Walaupun ini agak subjektif memang. Ada orang punya 2 mobil itu berlebihan. Kenapa disebut berlebihan? Karena dia masih jomblo, belum nikah, belum punya istri, anak, mobilnya 2. Berlebihan. Karena apa? Akhirnya nggak kepake. Tapi ada orang punya mobil 10, dianggap nggak berlebihan karena sesuai kebutuhan. Istrinya 4, anaknya 15, masih kurang lagi. Mobilnya cuma 10, ya. Berarti berlebihan enggak kan? Karena sesuai kebutuhan, ya. Istrinya 4, anaknya 15, masih kurang mobil 10, ya. Nah, maka ini subjektif. Tapi yang dimaksud mubah berlebihan itu mubah untuk keperluan-keperluan yang dia sebetulnya nggak butuh gitu. Kayak antum biasanya ABG nih, maksain beli HP, pengennya iPhone-nya yang terbaru, iPhone 15. Padahal juga gak digunain itu speknya. Biasanya kan cuma WA, SMS, telepon. Satu lagi cari wifi gratis. Gak kepake itu spek-speknya, rekaman videonya, ya. Gak kepake kebanyakan. Nah itu berlebihan. Gunakan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nyari gamis bukan sesuai warna. Ini dicatat bapak-bapak biar hemat harga. Karena biasanya kan begitu. Kok kamu beli gamis lagi? Kan saya belum punya warna hijau Tosca. Bukan pengen semua warna gamis itu, tapi sesuai kebutuhan saja. Nah itu namanya mubah berlebihan. Nah orang yang zuhud ninggalin 4 ini, perkara yang haram,
perkara yang makruh, perkara yang syubhat, perkara yang mubah tapi berlebihan. Itu diantara tanda orang yang zuhud. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, satu lagi ya. Nah, tafadhal. Meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri justru disyariatkan. Dan itu bukan perbuatan tercela. Kan setiap kita mau tidur tuh Rasulullah ajarin kan, kita baca ayat-ayat dan doa-doa ruqyah, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh badan kita. Maka itu justru disyariatkannya meruqyah diri kita sendiri. Justru itu menunjukkan bahwa kita begitu kuat rasa tawakalnya kepada Allah. Dan itu menunjukkan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Makanya kenapa orang yang minta diruqyah itu nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab, karena dianggap mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dia masih bergantung kepada selain Allah. Beda dengan orang yang sempurna tauhidnya, dia sudah merasa cukup dengan Allah saja dia minta pertolongan, maka dia meruqyah dirinya sendiri. Jadi justru disyariatkan meruqyah diri kita sendiri dengan bacaan doa-doa ruqyah. Sudah banyak lah sekarang ya, buku-buku kecil yang isinya ayat-ayat dan doa-doa untuk ruqyah ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kajian kita. Kita lanjut insyaallah di pekan ketiga ya. Jadwal anak bulan ini 3 kali insyaallah. Pekan ketiga sama pekan kelima. Karena ada 5 pekan Jumat ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.